Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah Bu ya, sekarang kita kembali lagi dalam program pendidikan guru penggerak ya Bu. Iya. Nah, perlu diketahui juga oleh semuanya, nah kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru penggerak di SD 13, yaitu dengan Ibu Eka ya, Ibu Eka ya, seperti itu ya Ibu Eka. Nah, alhamdulillah beliau merupakan salah satu guru di SD 13 ini, yang mana notabene menjadi inspirator, khususnya jadi inspirator bagi rekan guru-guru yang lainnya seperti itu ya. Ternyata bukan hanya di program guru penggerak saja Ibu Eka ini, tapi dengan program guru penggerak ini Ibu Eka lebih menguatkan kompetensinya, lebih menguatkan dirinya untuk mengembangkan khususnya di SD 103 ini. Ya Ibu, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai 3 hal Bu ya. Yang pertama kita akan berdiskusi berbagi, yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi ya Bu ya, hasil dari masukan dari kepala sekolah, rekan kerja maupun dari murid sendiri. Dan yang kedua kita juga akan berdiskusi bagaimana rencana atau menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga nanti kita juga akan berdiskusi Ibu ya, bagaimana pelaksanaan tahapan bagja dalam mewujudkan visi seperti itu. Yang kemarin ini yang menarik ya, kemarin itu visinya kalau tidak salah terwujudnya peserta didik yang YouTuber yang di SD 3 yaitu yang cantik ya Bu ya. Nah itu yang cantik. Nah nanti kita akan kupas apa itu cantik. Nah ini menarik Ibu apa ya semuanya. BK ini ternyata punya di SD 1 ini punya visi terwujudnya peserta didik yang cantik. Nah, nanti kita akan bedah seperti apa visi yang cantik itu. Nah itu tentunya kita yang menarik yang akan kita bahas. Ibu, pada selama Ibu mengikuti program guru penggerak tentunya ada progres yang telah Ibu lakukan Ibu ya, seperti itu. Selama 1 bulan ini Ibu, apa yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah Pak, selama 1 bulan ini yang sudah saya lakukan yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi yang erat dengan rekan guru, kemudian juga pemecahan masalah bersama ya, yang biasanya kami selalu sebelumnya biasanya masing-masing, sekarang dibiasakan kalau ada apa-apa kita konsultasi, kita komunikasi, mencari pemecahan masalah secara bersama, jadi tidak masing-masing. Kemudian juga ketika ada misalnya salah satu guru yang melaksanakan bimtek seperti itu, jangan lupa harus ditularkan ilmunya kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi biar ilmunya itu tersampaikan dan bermanfaat bagi semua guru yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri saja. Mungkin itu. Kemudian juga melibatkan dalam program KKG di Gugus. Jadi bukan hanya jadi kalau lebih jauh kan meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di Gugus. Nah kalau prinsip saya sebelum di Gugus kita tingkatkan dulu kompetensi yang ada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah. Jika sudah dimaksimalkan baru kita terjun ke Gugus itu. Nah, kita ini yang menarik ya Bapak ya, plus semuanya ternyata dari pengalaman Bu Eka rupanya seperti itu ya, dimulai dengan membangun komunikasi, karena memang ini menjadi awal ya Bu ya, dengan komunikasi yang baik maka tentunya akan tercipta hubungan, terus kesananya akan muncul sebuah usaha bersama ya Bu ya. Nah seperti itu, ini juga menjadi hal baik Ibu ya, atas proses yang Ibu lakukan selama 1 bulan Ibu ya, khususnya di program guru penggerak seperti itu. Nah Ibu, kita kan di pendampingan sebelumnya sudah melakukan diskusi juga Bu ya, kita sudah saling berbagi seperti itu Bu. Di kemarin itu kita sudah berdiskusi mengenai pemaparan visi ya Bu ya, selain dan juga tahapan bagja dan juga mengisi angket kuesioner itu. Nah rencana tindak lanjut dari itu seperti apa Bu? Rencana tindak lanjut kami Pak sebagai warga SD Negeri 103 tentunya kami akan selalu merefleksikan pelaksanaan atau penerapan visi yang sudah kita buat, apakah memang sudah sesuai atau belum. Mungkin akan selalu kita revisi, akan kita selalu refleksikan apakah sudah sesuai atau belum, mana yang sudah sesuai, mana yang sudah tercapai, dan mana yang belum tercapai mungkin akan selalu kami perbaiki agar terwujudnya atau tercapainya visi misi yang sudah kita buat sebelumnya itu memang bisa
seiring sejalan harmonis ya Pak ya, bisa Ya, betul. tercapai. Ya Ibu, memang betul Ibu ya. Nah ini yang menarik, Ya. yang kata kuncinya juga tadi refleksi ya Bu. Iya, betul. Memang kita selaku guru harus senantiasa merefleksi ya Bu, merefleksikan diri seperti itu. Iya, Karena betul ini sekali, Pak. menjadi sebuah penilaian juga bagi diri kita Ibu ya, sejauh mana dan apa yang harus ditingkatkan dan bagaimanapun perasaan kita Ibu ya ketika Iya, betul. melaksanakannya seperti itu. Nah ini tentunya menjadi penting. Nah Ibu Bu Eka juga tadi senantiasa melakukan refleksi ya Bu ya, Iya, khususnya betul. untuk tadi menilai Iya. bagaimana mewujudkan visi seperti itu Ibu ya. Betul. Nah dari kemarin juga Ibu, nah kita kan sudah mendapatkan masukan juga Bu Iya, ya seperti betul. itu. Karena ada istilah seperti ini Ibu, jika kita ingin mengembangkan kompetensi, jika kita ingin mengembangkan kemampuan, maka kita pun harus mau menerima masukan atau pendapat dari orang seperti itu ya Bu Iya, ya. betul Nah sekali. kemarin juga Ibu sudah memberikan kuesioner ya Bu Iya, ya, betul Pak. kepada kepala sekolah, kepada siswa, dan kepada rekan kerja ya Bu ya. Iya. Nah Bu, apa Bu menurut Ibu dari masukan kepala sekolah, rekan kerja ataupun siswa ya Bu ya, dari kuesioner itu kan ada 3 kompetensi ya Bu ya, yang menurut Ibu yang menjadi saran dari kepala sekolah atau rekan kerja yang memang harus ditingkatkan Bu. Apa, Bu? Kebetulan sama Pak, dari kepala sekolah dan rekan sejawat sama, mungkin itu juga jadi introspeksi buat saya sendiri ya Pak ya. Iya. Artinya ada yang kurang dari diri saya yang memang harus diperbaiki lagi untuk membantu rekan sejawat yang ada di sekolah. Kepala sekolah dan juga rekan sejawat mengatakan bahwa saya itu dalam membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat itu masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Kalau saya sendiri sih sebetulnya sudah merasa semaksimal mungkin membantu, tapi mungkin ternyata penilaian dari rekan dan juga dari kepala sekolah, saya masih belum secara maksimal untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran rekan sejawat. Mungkin itu yang akan saya perbaiki lagi kepada rekan sejawat, yaitu akan selalu terus berkomunikasi, akan selalu terus terbuka kepada rekan sejawat apa sih kesulitan yang mereka hadapi. Kalaupun saya bisa membantu, saya dengan sangat terbuka. Silahkan, ayo kita bantu, kita saling pecahkan bersama, kita komunikasi ya Pak ya, dalam rapat. Tapi jangan lupa untuk jujur. Maksudnya kan kadang ada memang rekan yang enggan gitu Pak, itu yang masalahnya. Jadi saya juga kaget tuh, perasaan nggak pernah curhat deh, nggak pernah mengkomunikasikan, tapi kok tiba-tiba saya dikatakan seperti itu. Mungkin sebetulnya mereka sungkan, mereka malu, tapi untuk mengatakan dia tidak berani mungkin itu. Jadi saya sendiri mungkin harus yang lebih terbuka lagi untuk lebih merangkul rekan. Ya memang ini juga Bu jadi masukan ya Bu ya. Iya, Karena terkadang itu kan kita menilai diri kita sudah maksimal, maksimal, iya, betul. tapi ternyata orang lain kan punya pendapat lain Iya. seperti itu Bu. Tapi tadi kata Ibu juga ini merupakan masukan yang bagus bagi diri kita ya Bu ya, tentunya. Dan kita juga tadi kuncinya Bu ya, merefleksi diri. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu tanda kasih sayang mereka sebetulnya Bu ya. Supaya kita tentunya bisa meningkatkan kualitas diri kita seperti itu Bu. Nah jika tadi Bu kita lihat ya Bu ya, ternyata menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat ya Bu ya, yang menjadi perlu ditingkatkan oleh Ibu ya Bu. Dalam artian mengembangkan diri maupun mengembangkan orang lain ini juga Bu ya, termasuk pada kompetensi itu. Nah apakah ada strategi khusus Bu dari Ibu? Nah bagaimana supaya bisa membantu rekan sejawat tadi seperti itu? Seperti tadi kan ada yang mungkin rekan sejawat itu karena memang tidak mau tidak mau atau gimana, atau segan atau gimana. Gimana mungkin Bu ada tips, ada strategi khususnya untuk kedepannya seperti apa Bu? Saya rencananya akan selalu melakukan pendekatan ya Pak, melakukan pendekatan secara personal, secara pribadi, juga bisa dalam kegiatan rapat. Kalaupun tidak rapat, pada saat kita sedang berkumpul di kantor lah, di ruang guru kita ngobrol, ya kita komunikasikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di kelas. Barangkali kami gitu ya, rekan sejawat yang lain bisa saling membantu. Mungkin itu salah satu strategi yang akan saya lakukan. Kemudian juga kalau secara personal mungkin yaitu pendekatan yang harus lebih gencar lagi saya lakukan kepada rekan-rekan untuk membantu mereka agar bisa atau agar mau
menumpahkan, mengeluarkan apa yang mereka hadapi gitu. Siapa tahu saya bisa membantu. Nah seperti itu. Wah ini jadi menarik juga Bu ya. Apalagi dengan Bu Eka tadi akan melakukan pendekatan secara personal ya, secara individu satu-satu. Nah itu tentunya sebagai bentuk kasih sayang Bu ya dari Bu Eka supaya bersama-sama kita mengembangkan diri maupun orang lain seperti itu Bu. Nah tapi kan Bu dalam prosesnya ya Bu ya tentunya ada tantangan ya Bu ya, seperti tadi karena memang tidak mudah ya Bu ya untuk mengembangkan orang lain seperti itu. Nah mungkin Bu ada pihak lain yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan diri Ibu ataupun rekan Ibu seperti siapa atau mungkin komunitas atau bagaimana? Ada rencana di situ? Rencananya karena memang saya juga termasuk berkecimpung di komunitas ya Pak di KKG. Rencananya kedepannya mungkin saya akan melibatkan semua guru yang ada di gugus 3, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi atau potensi yang mereka miliki. Saya rasa di gugus 3 itu banyak sekali guru-guru yang berpotensi yang bisa kita maksimalkan. Saya di sini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi mereka ya. Walaupun saya sebagai ketua KKG bukan berarti semuanya harus saya yang maju ya Pak ya. Kayak gitu. Justru mungkin saya diberi kepercayaan menjadi ketua KKG itu untuk membantu memaksimalkan bakat-bakat yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di gugus 3. Itu mungkin yang akan saya planning dalam jangka waktu dekat gitu ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan bulan November atau Desember bisa terlaksana. Saya akan mengumpulkan semua, kemudian saya akan karena kemarin kan saya mengikuti Bintek TIK Pak, Bintek TIK. Nah ilmu-ilmu yang saya miliki akan saya sampaikan lagi. Kebetulan juga di gugus 3 memang ada beberapa yang memang memiliki potensi Pak, yang memang sudah mampu. Ada juga trainernya, diantaranya yang mengikuti kemarin GMT trainer. Nah saya juga akan memaksimalkan itu potensi-potensi guru yang di SD lainnya, jadi agar merata kemampuan dari semua SD agar merata. Kemudian juga yang trainer itu mungkin dia sebetulnya beraninya hanya via online saja Pak sebetulnya, tapi kalau secara offline seperti ini dia juga belum mempraktekkan. Makanya saya akan membantu salah satu potensi yang berbakat di gugus 3 juga untuk memaksimalkan potensi mereka dan juga membantu memang guru-guru yang memang harus kita bantu. Nah ini juga yang sangat luar biasa dari Bu Eka seperti itu. Kata Bu Eka selain guru penggerak dan beliau betul-betul menggerakkan rupanya seperti itu sudah terbukti. Bu Eka ini menjadi ketua KKG seperti itu, khususnya di gugus berapa? Di gugus 3. Gugus 3 seperti itu. Nah, sehingga tentunya hal ini menjadi hal baik Ibu ya, bagi Ibu tentunya untuk senantiasa tadi menggerakkan, mengembangkan orang lain. Apalagi tadi Ibu juga akan melibatkan pihak-pihak dari internal dulu ya Bu ya. Ternyata jika dilihat pun dari gugus 3 gitu ya, gugus 3 pun ternyata ada ya Bu ya yang berkompetensi, ternyata yang bisa membantu, yang bisa sama-sama saling berkolaborasi gotong royong untuk meningkatkan kualitas guru seperti itu Bu ya. Nah ini juga jadi menarik juga, jadi pelajaran juga buat saya seperti itu Ibu ya. Apalagi saya yang masih muda seperti itu dibandingkan Ibu yang pengalamannya lebih ternyata seperti itu. Iya Ibu. Nah di program Guru Penggerak, nah meskipun sekarang Ibu sudah di modul 3.1 ya. Iya, betul. Nah ini seolah-olah flashback lah, tidak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa. Nah dan ternyata Ibu di modul 2.2 itu belajar pembelajaran sosial emosional gitu seperti itu. Nah dari ini tentunya Bu sangat perlu kita pelajari ya Bu ya seperti itu. Nah bagian mana Bu yang paling menarik menurut Ibu dari modul 2.2 Bu? Ada 2 poin yang menurut saya paling menarik dan mengena Pak di hati saya ya, dengan istilah yang pertama well-being ya dalam sosial emosional, artinya kita harus sepenuh hati ya Pak ya untuk well-being itu sendiri. Lalu yang kedua 5 kompetensi sosial emosional atau 5 esensial itu sendiri yang terdiri dari kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemudian keterampilan berelasi serta bertanggung jawab ya Pak ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang mengena sekali untuk di hati saya. Ya betul Bu. Nah itu jadi sebuah proses bagi kita yang tadi ya Bu ya, well-being ya, menjadikan siswa kita ini dalam belajar itu mereka merasa nyaman,
merasa bahagia seperti itu Bu ya. Nah, karena tadi kata Ibu juga seperti itu, dengan menyadari kesadaran dirinya, mudah-mudahan diharapkan siapapun dalam belajar bisa nyaman ya Bu seperti dan bahagia, dan dalam proses pembelajaran pun jika seperti itu kan guru pun akan lebih mudah menuntun siswa ya Bu ya. Berbeda dengan siswa yang banyak pikirannya atau ada masalahnya seperti itu ya Bu ya. Nah ya Ibu, nah tentunya tadi Ibu sudah memahami Ibu ya 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah merencanakan Bu, dan apakah sudah diterapkan juga di kelas? Untuk di kelas, alhamdulillah Pak, mulai sedikit-sedikit saya terapkan ya Pak, yang 5 kompetensi sosial emosional itu sendiri. Tapi tidak secara lugas langsung, tapi secara tersirat mungkin kan, mulai dari kesadaran diri saya. Kalau untuk saya pribadi, jelas sebelum kita ingin memaksimalkan anak untuk agar si anak itu mampu dalam mengikuti pembelajaran, kita juga harus menyadari diri sendiri bahwa kita bisa tidak memaksimalkan anak tersebut. Apakah kita sudah mampu belum, kita metode yang kita terapkan sudah pas belum untuk anak itu. Terus kita juga harus menyadari bahwa setiap anak itu kan kemampuannya berbeda ya Pak. Betul. Itu yang paling utama kan, kita tidak boleh memaksakan yang menurut kita baik, target atau tujuan pembelajaran yang menurut kita harus seperti ini, ternyata anak belum tentu kan itu. Jadi kita juga harus sadar dulu lah dari diri sendiri. Kemudian juga diantaranya mulai memanage diri ya Pak ya. Memanage diri itu sendiri yang mulai dari memanage waktu, memanage kelas, semua itu adalah keterampilan yang memang harus kita kuasai, ya kan? Ya, betul. Terus juga kesadaran emosional, kesadaran sosial. Nah, diantaranya kesadaran sosial juga sudah mulai saya terapkan juga, mulai dari saya juga kepada anak-anak juga, itu untuk selalu peduli akan lingkungan sekitarnya, kemudian juga memberi teladan pada anak. Jika memang kitanya saja tidak peduli, kitanya saja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bisa memaksimalkan kesadaran sosial yang dimiliki oleh anak. Juga keterampilan berelasinya juga sama. Saya lihat juga anak itu kan karakternya berbeda ya Pak. Ada anak yang memang karakternya supel, mudah bersosialisasi, dan anak yang memang cenderung menyendiri. Nah itu mungkin PR besar untuk saya pribadi, bahwa bagaimana caranya memaksimalkan kemampuan anak agar bisa berelasi juga dengan dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian juga untuk saya pribadi, saya juga harus selalu meningkatkan keterampilan saya dalam berelasi. Alhamdulillah sejauh ini Pak, saya mudah lah Pak untuk berelasi dengan rekan-rekan yang sekelas juga, rekan-rekan yang satu sekolah, kemudian juga yang satu gugus, bahkan yang dalam lingkup kecamatan pun, alhamdulillah saya sejauh ini hubungannya dengan ini berjalan baiklah Pak. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga jelas, kita saat mengambil keputusan tidak serta-merta bahwa keputusan yang kita ambil itu baik menurut kita ya Pak ya. Justru pengambilan keputusan itu kalau menurut saya sebaiknya kita konsultasi dengan rekan juga, apakah keputusan yang kita ambil itu baik buat kita, tapi belum tentu juga kan baik untuk orang lain. Jadi mungkin itu yang saya tanamkan untuk diri saya pribadi, dan juga untuk anak-anak juga sama, untuk ketika dia menghadapi masalah di kelas, saya beri kebebasan anak tersebut untuk mengambil keputusan, menentukan keputusan, tapi harus bisa mempertanggungjawabkan atas keputusan yang sudah dia buat. Mungkin itu Pak. Ya, ini menarik Ibu ya, jika boleh disimpulkan tadi atas apa yang telah Ibu utarakan gitu. Yang pertama yang menarik itu Bu, tadi Ibu ada kata jangan sampai memaksakan Ibu ya, itu ya. Tadi jangan sampai memaksakan, kita harus melihat situasi, kondisi, ataupun bagaimana gaya belajar siswa itu sendiri ya Bu ya, tadi seperti itu. Terus tadi Ibu juga dalam mengelola, tentunya Ibu tadi menjadi teladan dahulu dalam diri Ibu ya, seperti itu. Nah, terus pun tadi Ibu tentunya melihat ini yang tentunya menarik Bu ya, yang sudah Ibu miliki ternyata jadi kekuatan diri Ibu. Ibu mempunyai jiwa komunikasi yang baik. Seperti itu. Betul Pak, alhamdulillah. Nah, ini jadi hal yang sangat baik Ibu. Nah, Ibu setelah Ibu menerapkan tadi ya pembelajaran PSE seperti itu, pembelajaran sosial emosional. Nah, apa harapannya Bu setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran PSE itu di kelas?
Kalau untuk di kelas sendiri, saya harap juga selain saya pribadi memiliki 5 kompetensi sosial itu Pak, siswa juga sama Pak, memiliki 5 kompetensi sosial itu. Walaupun tidak bisa secara sekaligus ya Pak ya, mungkin itu butuh proses dan bertahap. Paling tidak anak juga tahu bahwa betapa pentingnya kita memiliki 5 kompetensi sosial ekonomi, sosial emosional itu sendiri ya. Ya ternyata alhamdulillah ya Bu ya. Nah sekarang kita Bu akan beralih ke visi ya Bu ya. Kemarin sudah dipaparkan seperti itu. Nah, waktu dulu kan Ibu sudah memaparkan ya Bu ya. SD SD 1 3 ini, mohon maaf SD 1 ini. Nah ternyata mempunyai visi yang sangat cantik, ya visinya juga cantik. Nah terakhir dari cantik itu terwujudnya warga sekolah yang cantik gitu ya. Nah seperti apa Bu visi cantik itu apa tuh? Boleh dijelaskan sedikit dahulu? Visi dari sekolah kami itu yaitu terwujudnya warga sekolah yang cantik. Cantik itu sendiri singkatan dari cerdas, agamis, natural, melek teknologi, inspiratif dan juga kreatif. Ini semua sudah tercantum ya Pak ya. Profil pelajar Pancasilanya sudah sangat tercantum di sini. Kemudian maksud daripada cantik itu sendiri, kalau dilihat dari indikatornya itu, kami berharap siswa kami itu bisa unggul dalam kompetensi akademiknya. Kemudian juga kami berharap bahwa siswa kami itu unggul dalam kompetensi keagamaannya, unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan, lalu unggul dalam pembelajaran berbasis teknologi, unggul dalam keteladanan atau inspiratif, menjadi sumber inspiratif, serta unggul dalam kompetensi kreativitas siswa. Iya, seperti itu Bu ya. Nah itu luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan, nah tentunya ini kan visi ini sebuah harapan bersama ya, Pak, yang harus diwujudkan. Dan salah satu cara mewujudkannya itu yaitu dengan tahapan bagja ya Bu ya. Nah, tahapan bagja yang 5 ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menerapkan Bu tahapan bagja mewujudkan visi tadi Bu? Kami sudah Pak, sudah mulai menerapkan apa ya? Mulai dari yang pertama, mulai dari perubahan dulu Pak. Harus melakukan perubahan dulu pada diri sendiri ya. Jadi sebelum kita menerapkan lebih jauh kepada siswa, ya mungkin kami dulu yang harus berubah Pak. Kompetensi pendidiknya dulu yang dari 1-3 dulu yang harus merubah. Mungkin itu yang diawalinya dari situ, dari perubahan dari diri sendiri dulu, kemudian juga mengarah pada akhirnya itu ya mulai dari perubahan dulu. Kami ingin mulai dari tadi kan visi ya Pak ya. Visi itu terwujudnya warga sekolah yang cantik, cerdas, agamis, natural. Nah, mulai dari cerdas, sebelum mencerdaskan anak didik, kita juga sebagai pendidik harus mencerdaskan diri sendiri dulu ya Pak ya. Kemudian agamis, sebelum menjadikan peserta didik menjadi insan yang agamis, kita dulu kan misal dalam kegiatan sholat duha ya kan, sholat duha ongkoh mah cina anak-anak hari Sabtu sholat duha tapi gurunya tidak ya Pak ya. Ya terus misalnya anak-anak kita biasakan ada program infak sedekah atau membantu teman yang sakit, bisa memberitahu kepada anak tapi kita sendiri tidak misalnya kan, itu salah satu yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Jadi mungkin kita dulu sebagai pendidik yang harus memperbaiki, yang harus meningkatkan potensi kami dulu. Kemudian juga jelas melek teknologi Pak. Jangan kita kepada anak misalnya, ayo anak-anak sekarang melek IT, belajar sekarang serba IT misalkan. Sekarang banyak lihat di Google, silakan banyak pelajari. Tapi maaf, gurunya sendiri belum move on terhadap IT itu sendiri. Walaupun Bu, kalau IT gampang tinggal lihat Google, betul Pak. Kalau Google mah rata-rata semua bisa ya Pak ya. Kalau menurut saya kita sebagai pendidik itu harus meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan IT, misalnya metode pembelajarannya, kemudian juga aplikasi-aplikasinya. Jadi sebelum kita menerapkan kepada anak, kita sendiri dulu yang harus meningkatkan potensi, mungkin itu Pak. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini juga jadi ternyata jika dilihat Ibu sendiri sudah menerapkan ya Bu ya seperti itu untuk tahapan bagja itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, kan bagja ini merupakan metode ya Bu ya. Metode supaya kita bisa menganalisis sebuah visi. Nah kita pun bisa mewujudkan visi tersebut dengan metode bagja. Nah B itu kan ini 5 tahapan ya Bu ya. Bagja B-nya itu
buat pertanyaan, yang A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, yang A-nya juga J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu atur eksekusi, ya Bu, ya, seperti itu. Nah Ibu, dari tahapan 5 ini mana yang menurut Ibu menjadi tantangan Bu dalam menetapkan tahapan bagja Bu? Tantangan yang saya hadapi itu ketika ini Pak, menyamakan persepsi Pak dengan Pak Sejawat dalam menerapkan tahapan bagja itu sendiri. Jadi pada saat saya akan menerapkan tahapan bagja, pada saat ingin menerapkan, kadang pendapat kita itu kan berbeda ya. Setiap guru kan memiliki pandangan berbeda, pendapat berbeda dengan dasar pemikirannya masing-masing. Mungkin itu sih yang jadi tantangan buat saya pribadi, itu ketika menerapkan tahapan itu untuk atur eksekusinya. Ternyata untuk tahapan bagja ini ternyata untuk Ibu sendiri sudah Ibu sudah memahami ya Bu ya, sudah tidak masalah. Tapi tadi dari pihak luar ya Bu ya, ternyata terkadang sulit ya. Itu betul, sulit menyamakan persepsi. Tapi mudah-mudahan tadi Ibu ya, yang kekuatan diri Ibu melakukan pendekatan personal, tadi juga ya kemampuan komunikasi Ibu yang baik. Nah, ternyata mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit tentunya akan kerja pun tadi ataupun yang lainnya pun ya Bu ya bisa sama-sama bergotong royong untuk membangun khususnya di SD 1-3 ini ya Bu ya, mewujudkan visi terwujudnya warga sekolah yang cantik tadi ya, seperti itu. Ya Ibu, tadi di alam bagja pun, nah tentunya ada menurut Ibu bagian mana yang menurut Ibu perlu Ibu tingkatkan seperti itu? Jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu menurut saya yang paling sulit ya. Nah, pada saat tahapan membuat pertanyaan, kemudian gali mimpi, kemudian A-nya itu tadi apa Pak yang ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran, gali mimpi. Insya Allah kami sudah sejalan dengan mereka. Namun ketika menjabarkan rencana, nah itu biasanya setiap guru kan memiliki ide-ide tersendiri. Bagaimana jika kita begini? Bagaimana jika kita begini? Jadi pada akhirnya ketika kita rapat itu atau misalnya kita sedang berkonsultasi di kantor, ada beberapa isi kepala guru yang otomatis berbeda kan ya semua. Nah itu yang mungkin menurut saya pribadi untuk mencari benang merahnya di antara semua pendapat guru agar sama-sama semua pendapatnya itu kita bisa rangkul, kita semua kita ramu menjadi sebuah kolaborasi apa ya, mungkin itu kalau menurut saya. Nah, jadi begitu ketika tahap jabarkan rencana saja sulit, saya rasa untuk tahap selanjutnya atur eksekusi pun menjadi PR besar kan buat kita. Jadi jangan dulu kita langsung ke tahap atur eksekusi, tapi tahap jabarkan rencana saja dulu yang kita perbaiki. Jika tahap jabarkan rencana bisa kita perbaiki, baru kita bisa mengatur eksekusi. Mungkin itu Pak. Nah, ya memang ya Bu ya, ini memang yang jika dilihat dari sebelum-sebelumnya pun dari guru penggerak yang lain pun ya Bu ya, ternyata memang punya kesulitan yang sama gitu ya, ternyata dijabarkan rencana dan atau eksekusi seperti itu. Karena memang konsep tidak lebih sulit ya Bu ya ketika di lapangan ya seperti itu. Teori seperti ini, konsepnya seperti ini. Ya, betul, begitu di lapangan ternyata tidak sama ya Pak. Nah, ya betul, memang seperti itu, betul Bu, seperti itu. Jadi ini jadi tantangan juga ya Bu ya, dalam menjabarkan rencana dan atau eksekusi seperti itu Bu. Tapi mudah-mudahan tadi Bu ya, dengan kita bersama-sama, dan kita juga karena tadi kita mempunyai satu visi yang sama ya Bu ya, di 1-3 ini terwujudnya warga sekolah yang cantik. Nah, mudah-mudahan tentunya segala tantangan itu bisa diatasi. Amin. Ya Ibu, terima kasih. Nah sekarang kita ada di akhir pendampingan Bu ya. Nah menurut Ibu Bu, apa hal yang menarik Bu dari pendampingan kita hari ini Bu? Yang menarik buat saya Pak, jadi PR besar ya buat saya sendiri ya, untuk terus selalu memperbaiki diri ya, yang tadi mendengar umpan balik dari rekan ya, itu menjadi PR besar untuk saya agar saya bisa lebih peduli mungkin dengan rekan sejawat, dengan lingkungan sekitar yang tadinya menurut saya itu sudah maksimal, ternyata bagi orang lain belum. Jadi mungkin meningkatkan rasa kepedulian itu yang paling menarik untuk saya juga. Dari 5 kompetensi sosial emosional, nah itu sangat mengena di hati saya dan itu menjadi PR besar untuk saya. Mudah-mudahan saya juga bisa memiliki 5 kompetensi sosial emosional itu sendiri.
Nah, itu Bu ya, ternyata jadi yang menarik itu tadi kata Ibu pun 5 kompetensi ya Bu ya, PSE sendiri, terus tadi yang kedua pun kita harus menerima umpan balik ataupun masukan ya Bu ya, dengan tangan terbuka ya Bu ya, betul sekali Pak. supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita seperti itu Bu ya. Nah selanjutnya Bu yang kedua Bu, apa yang perlu diperbaiki Bu dari pendampingan kita hari ini? Kalau menurut saya sudah baik Pak, maksudnya bukan karena di depan Bapak ya. Jadi Bapak terus menggali pertanyaan yang sebetulnya tadinya tidak terpikirkan oleh saya Pak. Bapak menggali pertanyaan yang akhirnya jadi akhirnya terpikir yang tidak teraspek yang tadinya belum saya pikirkan, akhirnya jadi memunculkan ide baru, memunculkan inspirasi tersendiri buat saya gitu. Jadi Bapak aktif dalam melontarkan pertanyaan yang hingga membuat saya juga berpikir lebih kritis lagi untuk memperbaiki apa yang sudah saya capai. Ya ini juga untuk semuanya seperti itu Bu ya, betul. Karena ini kita juga selaku pendidik memang kan kita juga harus mempunyai kemampuan memantik pertanyaan ya Bu ya, betul, seperti Pak. itu. Nah itu ya, nah, terima kasih Bu, mudah-mudahan Bu itu bukan sebuah pujian bagi saya. Tidak Pak, bukan karena di depan, betul. Karena tentunya mudah-mudahan itu juga jadi pelajaran juga bagi saya untuk terus meningkatkan ya Bu ya, mempersiapkan untuk proses pendampingan untuk kedepannya seperti itu Bu. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas pendampingan kita hari ini. Sama-sama Bapak. Mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semuanya Ibu ya. Amin. Dari Bu Eka tadi sudah menerapkan pembelajaran PSE, belajar sosial emosional. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat yang lainnya. Dan mudah-mudahan tentunya tadi Ibu kata kuncinya ya, kita selaku pendidik harus bersama-sama gotong royong, bahu membahu, saling mendukung satu sama lain demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Ya. Terima kasih atas perhatian semuanya Ibu ya. Sama-sama Bapak, terima kasih atas pendampingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.